Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mataho kamu maasa urang adong napaholang dirina sian asini rohani debata. Unang igabe urat napait namartubur si horhon hasusaan. Gabi hudar maun torop bahenon ni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah akar kepahitan. Kalau penulis Ibrani menyatakan apa itu akar kepahitan dalam hidup kita. Akar kepahitan itu di saat kita adalah mencemarkan diri. Akar kepahitan itu adalah di saat kita hidup di dalam dosa. Maka itulah menjadi sebuah akar. Jadi ada dua perbandingan yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Akar kepahitan seseorang itu jika hidupnya terus di dalam dosa, yang tidak mau berubah, yang hanya mencemari dirinya. Yang mencemari dirinya dengan dosa-dosa, dengan kejahatan-kejahatan, dengan kedagingan-kedagingan, maka itu akan menjadi sebuah akar kepahitan baginya. Karena akar itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi akar itu yang menentukan. Maka dibandingkan oleh penulis Ibrani, akar yang kedua, jika kita di dalam akar, yaitu di dalam kasih karunia. Jadi ada dua tadi, akar yang menjauh dan akar yang hidup di dalam kasih karunia. Tentu bahwa akar yang hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kepatuhan, di dalam diri, di dalam firman itu. Di saat kita berakar di dalam firman Tuhan, itu sering kita firmankan dan sering kita dengar dalam kitab Efesus yang dikatakan oleh Paulus. Ketika orang berakar di dalam firman akan bertumbuh. Dan di saat dia bertumbuh dan berakar dalam firman, dia akan dapat bertunas. Dan di saat dia bertunas, dia akan dapat berbuah. Jadi, akar itu sangat perlu sekali. Maka kalau kita lihat istilah kepahitan di sini adalah sebuah keburukan. Tapi dengan mengubah diri kita, bahwa kita mengakar di dalam firman Tuhan, maka dikatakan jagalah, matahon. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia. Apa itu? Udang adok kamu nama dau, napa holang diri, sian asini rohani di mata. Jangan Anda yang menjauhkan diri dari kasih karunia, karena itulah akarnya tadi. Akar kehidupan kita dari sana. Karena hidup kita harus didasari tadi oleh akar kita dari akar kasih karunia. Itulah yang mengubah dan membuat kita bertumbuh dan berakar di dalam firman sehingga dapat berbuah yang baik. Saudaraku, marilah kita berakar. Kalau kita tadi katakan akar kepahitan itu adalah dosa, akar kepahitan ketika kita menjauh dari kasih karunia. Tapi di saat kita dekat dan hidup dalam diri kita dan bersama-sama dengan kita, dia akan membuat kita bertumbuh dan berakar di dalam kasih karunia, akan dapat
melihat dan bertumbuh dan dapat berbuah yang banyak. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar berakar di dalam Engkau. Amin.